Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Salsabila Sukendro, salah satu anggota dari kelompok 3, akan membahas personal branding. Berikut ada beberapa anggota, ada Diva Arseli, Dilan, Rafli, Salsabila, Rehan, dan M. Fadil. Oke. Definisi. Personal branding adalah praktik memasarkan orang dan karir mereka sebagai merek. Ini adalah proses berkelanjutan untuk mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan individu, kelompok, atau organisasi. Sedangkan beberapa praktik berfokus pada peningkatan diri. Personal branding mendefinisikan kesuksesan sebagai bentuk pengemasan diri. Personal branding mengacu pada proses membangun persona publik untuk audiens target. Hal ini melibatkan dengan hati-hati dan akurat mengkonsumsikan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan. Menurut Farko Siswianto Raharjo dalam buku The Master Book of Personal Branding 2019, personal branding merupakan cara seseorang untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu tersebut. Next, akan dibacakan oleh Diva. Selanjutnya terdapat tujuan dari personal branding. Menurut Rita Sri Hasnita, RC, dan Dharma Setiawan dalam jurnal Strategi Membangun Personal Branding dalam meningkatkan performance diri tahun 2018, menyebutkan 4 tujuan penting dari personal branding, yakni: pertama, sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi diri individu dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu tersebut yang jauh lebih unggul dibanding lainnya. Kedua, memberitahu orang lain tentang identitas, keunikan, kemampuan, serta hal lain yang menjadikannya berbeda dan bernilai. Yang ketiga, untuk menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecah masalah yang dibutuhkan. Dan terakhir, merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimilikinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli. Baik, saya ambil alih. Sekarang dari tujuan manfaatnya itu yang pertama pengembangan kepercayaan, yang kedua membangun koneksi, yang ketiga membangun kredibilitas, yang keempat keuntungan dalam keyakinan, dan yang terakhir memiliki authenticity. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan. Selanjutnya ada meningkatkan personal branding. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan personal branding yang kuat. Strategi tersebut adalah: yang pertama, mengenali diri sendiri; yang kedua, tentukan tujuan personal branding; yang ketiga, tentukan siapa target personal branding; dan yang terakhir, membangun dan memperluas jaringan. Personal branding di era digital. Personal branding di era digital seperti sekarang ini penting untuk diperhatikan. Terlebih siapa saja akan dengan mudah menemukan informasi tentang dirimu hanya dengan mengetikkan nama melalui fitur pencarian pada search engine. Oleh karena itulah, baik dalam kehidupan sehari-hari hingga urusan profesionalitas pekerjaan, personal branding berperan penting sebagai tolak ukur penilaian seseorang terhadap citra dirimu sendiri. Selain itu, personal branding dapat mampu meningkatkan kepercayaan, lebih mudah diingat orang lain, memperluas jaringan relasi, memiliki pemahaman yang baik atas diri sendiri, membangun rasa percaya diri, dan optimisme. Hal ini disebabkan karena adanya teknologi, salah satunya media baru yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk membuat personal branding. Personal branding menjadi suatu cara yang dilakukan seseorang untuk memperkenalkan atau mempromosikan dirinya kepada orang lain, baik untuk kepentingan karir ataupun bermasyarakat. Apalagi personal branding dilakukan di era digital saat ini dapat mencakup secara luas audiensnya. Selanjutnya dibacakan oleh Bapak Dilan. Contoh yang pertama ada Oprah Winfrey. Jika berbicara tentang contoh personal branding, rasanya kurang lengkap jika belum membahas Oprah Winfrey. Ia mempunyai acara TV yang cukup terkenal di Amerika. Ia adalah seorang wanita yang berhasil memanfaatkan pengalaman hidupnya untuk menjadi perempuan yang tangguh. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman hidup Oprah Winfrey.
Contoh yang kedua, dari Atta Halilintar. Ia mempunyai YouTube channel yang cukup terkenal dan memiliki subscriber terbesar se-Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Ia berhasil membuat branding diri sendiri sebagai salah satu pelopor dari berbagai macam konten seperti konten vlog yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari yang dilakukan, serta menceritakan tentang pengalaman hidupnya dari dulu hingga menjadi sekarang, membuat orang jadi termotivasi agar bisa menjadi seperti dirinya. Baik, cukup sekian presentasi kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.